Shalom, Om Tante yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di ibadah khususnya Pelkat PKLU pada hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita menghadap Tuhan karena Dialah tempat pertolongan dan sumber hidup bagi yang percaya kepadanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa berada di tempat ini ya Tuhan. Pada saat ini khususnya kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah Engkau yang menuntun, memimpin, dan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Bapa di surga. Inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur. Kita akan membaca dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima
saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Oma dan Opa yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu mari kita mohon hikmat kuasa Roh Kudus dalam kita menghayati kebenaran Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, kami boleh mengalami kekuatan dan kesehatan sampai saat ini. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Sabtu ini. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hikmat Roh Kudus yang memampukan kami menghayati kebenaran sabda Tuhan dan kami memperoleh pengharapan iman melaluinya. Berikanlah kepada kami Tuhan kemampuan untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Sukacita kita hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Mari kita membuka Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18 yang akan saya bacakan bagi kita semua pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Shalom, salam sejahtera. Apa kabar, Oma Opa? Tentu kita berharap bahwa semuanya sehat. Puji Tuhan, setelah lama kita tidak berjumpa, hari ini kita berjumpa di dalam ibadah, meskipun kita harus ibadah online di saat ini. Saya mau mengatakan dengan jujur, saya rindu sekali untuk berbicara dengan Oma Opa, untuk saling bersalaman, saling bertegur sapa, berbicara, saling tukar pengalaman. Bahkan biasanya kita cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tetapi sabar, nanti ada waktunya. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita beribadah PKLU di hari Sabtu ini. Kita berada di dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Ya, Minggu Prapaskah yang kedua ini disebut juga Judika atau keadilan, di mana kita berharap, kita memohon akan keadilan dan bela rasa dari Tuhan bagi dunia yang sedang menderita. Maka kepada kita juga diharapkan sebagai manusia yang beriman, kita hidup taat, kita menyadari keberadaan hidup kita, dan kita bertobat. Apa artinya? Kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, sumber kehidupan, sumber keselamatan, bukan pada masalah-masalah, pada ketakutan, pada kekhawatiran, pada kesulitan sebesar apapun. Mari kita bertobat, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini mau mengatakan 3 hal bagi kita. Yang pertama tentang berdoa, tekun berdoa. Ya, ayat pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak berhenti, terus-menerus pada tiap-tiap waktu doanya. Untuk apa? Menjaga hubungan erat dengan Allah. Ketika kita menjaga hubungan kita erat dengan sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber pengharapan, maka pada saat itu kita tidak membiarkan godaan dunia menguasai kita. Kita tidak membiarkan kemalasan menguasai kita. Kita tidak membiarkan masalah-masalah menggoyahkan kehidupan kita. Tetapi dengan berdoa, maka kita terus terhubung dengan Tuhan, terbuka dengan Tuhan. Maka dengan keterbukaan itu, kita akan menerima hikmat Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan dampaknya adalah kita memiliki semangat kehidupan. Ya. Kita tidak mudah putus asa dan kita tidak akan hilang harapan. Tekun berdoa berarti kita menerima kekuatan dari Tuhan, dikuasai oleh kebenaran sabda Tuhan.
Ketika Roh Kudus menuntun kita memiliki hikmat memaknai jalan hidup kita sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan. Dengan tekun berdoa berarti kita bersikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena berdoa menyatakan sebuah pengakuan iman kita bahwa tanpa hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tidak dapat atau tidak mampu menjalani hidup kita untuk menggapai damai sejahtera. Sebaliknya, ketika kita tidak bertekun dalam doa, maka kita membiarkan, tanpa sadar kita membiarkan pikiran-pikiran negatif, perasaan takut, khawatir, perasaan kecewa menguasai hati dan pikiran kita. Doa membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang, karena doa menyatakan hubungan kita yang dekat dan erat. Ya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Dengan hati yang tenang, keyakinan iman yang kuat, meskipun banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang mengkhawatirkan, menakutkan, tetapi ketika hati kita tenang, hati kita bahagia, maka seperti yang dikatakan Amsal, hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang gembira itu memenuhi atau mempengaruhi metabolisme tubuh supaya normal. Dan ketika semua fungsi tubuh kita ini normal, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, maka imunitas kita akan baik. Tidak mudah diserang oleh penyakit. Itu yang pertama, tekun berdoa. Yang kedua, perumpamaan ini mau menyatakan tentang Allah yang setia membela orang yang benar. Allah akan membenarkan orang yang benar. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi pada kenyataannya ya, tidak jarang bahkan murid-murid Yesus sendiri merasa cemas ya, akan tantangan, cobaan, tekanan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melihat dalam struktur kehidupan masyarakat yang sudah korup, ya, di mana tempat-tempat, di mana orang-orang, lembaga-lembaga yang seharusnya menyatakan keadilan dan kebenaran tidak lagi menjadi benteng keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Sekalipun hakim ini tidak benar, tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati siapapun, dia hanya memenuhi keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri. Dia tidak melayani masyarakat seperti seorang janda yang jelas pada saat itu dia lemah secara ekonomi, bahkan tersingkirkan secara sosial. Seorang janda ini minta hak-haknya dibela. Dia tidak salah, tetapi dia diperlakukan secara tidak adil. Hakim ini tidak memperhatikan, tetapi janda ini tidak putus asa. Dia tetap yakin akan kebenaran pada waktunya akan nyata dalam dirinya. Dia yakin bahwa keadilan pada waktunya akan menjadi bagian hidupnya, sekalipun nampaknya sangat-sangat mustahil. Sampai akhirnya hakim ini berkata dalam hati, ya supaya dia tidak mengganggu saya terus, ya sudahlah saya benarkan saja. Tuhan Yesus mau mengatakan kalau hakim yang tidak benar saja pada waktunya dia bisa membenarkan orang yang memang seharusnya dibenarkan, apalagi Tuhan Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Tuhan Allah yang maha adil, Tuhan Allah yang maha kasih akan membela dan menolong orang benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di mana posisi kita sebagai orang percaya? Ya, apakah karena begitu banyak masalah, banyak tekanan, kita hanya melihat atau berfokus pada kelemahan kita sehingga kita menjadi orang yang pesimis, apatis, masa bodoh, ya sudahlah terjadi seperti itu. Ya. Yang kedua, apakah kita menjadi orang yang sangat optimis? Saya pasti mampu.
Ya. Mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan kepintaran kita sendiri. Sampai pada satu saat ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, akhirnya kita menjadi putus asa. Atau yang ketiga, kita menjadi orang yang beriman yang tetap berharap kepada Tuhan dan percaya, terus-menerus berharap dan berdoa, terus-menerus hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, sampai saatnya, pada waktunya Tuhan bertindak. Ya, berdoa sampai pada waktunya Tuhan bertindak. Ya. Yang ketiga, firman Tuhan berbicara tentang iman. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Nah, ini menjadi tantangan kita, ya. Bahwa Anak Manusia dalam hal ini Tuhan Yesus menyatakan tentang Mesias, Sang Juru Selamat, akan datang kembali untuk menebus dan membebaskan manusia dari penderitaan, untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Pertama, dia bicara tentang iman. Apakah iman itu? Pada intinya, iman adalah hubungan percaya antara Tuhan, ya, antara manusia dengan Tuhan yang kokoh. Jadi iman itu pertama-tama yang paling penting, esensinya adalah relasi yang kokoh antara umat dengan Tuhan. Dengan iman manusia menerima penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sebab dengan kemampuannya, dengan kebaikannya, maka kalau dipertimbangkan dengan kesalahan-kesalahan dan dosanya, maka manusia tidak akan dapat selamat. Dengan iman, manusia menerima kuasa untuk menjadi anak Allah, anak-anak Tuhan yang diberi karunia untuk menjadi mitra kerja Allah, menyatakan karya keselamatan Tuhan, membawa damai sejahtera Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Oleh iman, kita juga memahami bahwa Tuhan bekerja membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan bersama. Pertama-tama dari unit masyarakat yang terkecil, yaitu keluarga. Karya keselamatan Allah mula-mula dihayati di dalam keluarga-keluarga, di mana setiap keluarga Kristen bertekun di dalam doa, di dalam pengajaran para rasul, lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan iman, kita percaya bahwa di dalam keluarga itu, setiap orang tua menjadi mitra karya Allah untuk mendidik, membina generasi penerus melalui pengajaran akan firman Tuhan dan teladan hidup. Nah, ini adalah peran oma-opa sekalian. Ya, mari kita menjadi pengajar-pengajar akan kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan anak cucu kita untuk hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Sekalipun kita lebih tua, tetapi kita juga sebagai manusia perlu memberikan contoh kerendahan hati, untuk memberikan contoh hidup yang benar. Kalaupun ada hal yang keliru, maka kita mengakuinya, ya. Jangan sampai nanti ada cucu kita, pada saat kita sarapan pagi, itu ada kue yang enak, enggak berdoa, kita minum saja teh itu, kemudian makan kue, lalu cucu bilang begini, opa lupa sembahyang. Terus opa bilang begini, cuma kue sepotong. Kalau kita makan brenebon, kita makan saksang, kita makan rica-rica, itu baru berdoa panjang-panjang. Ya, mari kita menjadi contoh yang benar. Mungkin kita akan berkata begini, oh iya opa lupa, sekarang tolong berdoa untuk opa supaya Tuhan memberkati makanan ini. Jadi menjadi teladan iman, ya. Kita melayani
Kita mengajar, membimbing, bukan harus selalu kita menyatakan kemampuan kita. Tidak. Kita juga harus dengan rendah hati menyatakan contoh. Kalau ada kekurangan di dalam diri kita, maka kita juga mengakui kekurangan kita dan belajar memperbaiki kehidupan kita. Oleh iman percaya juga, kita memahami bahwa pemerintah yang ada di dunia ini itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan memakai pemerintah untuk menata kehidupan bersama. Kita ingat zaman perjanjian lama dari federasi suku-suku bangsa Israel, kemudian mereka berganti menjadi sistem teokrasi, monarki teokrasi, di mana Allah tetap menjadi raja yang sesungguhnya, dan raja menjadi Allah Tuhan, mendatangkan keadilan, membela orang-orang yang lemah. Ya. Nah, ketika kita beriman, maka seharusnya lah sebagai orang yang beriman, kita menunjukkan bahwa selain kita sebagai warga kerajaan Allah, maka kita juga menjadi warga negara yang baik. Taati apa yang disampaikan oleh pemerintah, tinggal di rumah. Ya. Ketaatan kepada pemerintah juga adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus menyatakan kebebasan dan penebusan itu secara bertanggung jawab. Ketika kita tetap tinggal di rumah, walaupun kita tidak seperti para dokter, para medis yang menolong orang yang terserang virus COVID, tetapi sebenarnya ketika kita sedang tinggal di rumah, berdiam di rumah, menghayati firman Tuhan, menikmati indahnya kebersamaan keluarga, sebenarnya kita sedang tidak menambah beban para dokter, tidak menambah jumlah orang yang terserang virus COVID-19 ini. Jadi pada saat Oma dan Opa tinggal di rumah, Oma dan Opa berdoa bagi setiap orang yang tetap bekerja, yang tetap berjuang, ya, entah itu presiden, para menteri, para pemimpin di tingkat wilayah provinsi, di tingkat kabupaten, kota, para pemimpin-pemimpin lembaga, baik lembaga pemerintahan ataupun lembaga masyarakat, para pemimpin gereja ataupun pemimpin-pemimpin agama yang lainnya. Doa yang dinaikkan oleh Oma dan Opa akan didengar Tuhan. Ingatlah, firman Tuhan mengatakan, doa orang benar bila didoakan dengan penuh keyakinan iman percaya, maka akan besar kuasanya. Tekun berdoa, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan bagi Oma Opa, bahkan turun sampai kepada anak cucu. Tetap tinggal di rumah, dengan tetap tinggal di rumah berarti kita juga menyelamatkan Indonesia, dan kita juga menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putra
Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu yang kudus atas kasih karunia Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, agar kami senantiasa tekun berdoa, karena dalam ketekunan berdoa itu kami lebih dekat dengan Tuhan, iman kami semakin kokoh, maka kami semakin diyakinkan akan pertolongan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memuji, memuliakan nama Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, dan perlindungan yang Tuhan sudah berikan untuk oma dan opa yang tinggal di rumah dan setia untuk tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkanlah rahmat, kesabaran, sukacita bersama dalam kehidupan keluarga ataupun oma-opa yang berada dalam kehidupan pribadi, dalam penyertaan dengan Tuhan. Dan keluarga dan anak cucu sekalipun berjauhan, tetapi Tuhan senantiasa menyertai. Bapa Surgawi, kami juga berdoa secara khusus untuk oma dan opa yang sakit, dan juga untuk mereka oma-opa yang berada dalam proses perawatan ataupun proses pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk Oma Yoka, Oma Charlotte, Pak Idi, Bapak Idi, demikian juga ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berada dalam taraf penyembuhan, Pendeta Hale Yonathans, Ibu Els Lonteng, Ibu Irma Ayawela, Bapak Angki Hukom. Biarlah Tuhan sukacita kehidupan mereka semakin sempurna ketika Engkau memberkati mereka dengan kesabaran, kekuatan, bahkan kepulihan dari kelemahan tubuh. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan kesehatan oma-opa, terlebih untuk mereka, yaitu Oma Yoke Parengkuan, demikian juga untuk Ibu Supit Waro dan Ibu Ati Pamungkas. Tuhan berkati langkah kehidupan oma-opa di masa lanjut usia. Berkat Tuhan senantiasa boleh semakin berlimpah dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak, mantu, cucu yang saat ini sedang bekerja di rumah ataupun yang sedang belajar di rumah. Tuhan berkati sehingga kendati pun cara bekerja dan cara belajar yang berbeda, mereka juga dapat mengikuti dengan baik dan dapat melaksanakan tugas-tugas bekerja dan tugas belajar dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Presiden, Menteri, demikian juga untuk para gubernur, bupati, wali kota, di dalam tugas tanggung jawab mereka untuk melihat langkah-langkah yang harus diambil, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, agar bangsa ini dapat diselamatkan dari penyebaran virus COVID. Maka ya Tuhan, upaya-upaya untuk melakukan pencegahan ini kiranya dapat dilakukan dengan baik. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, baik mereka harus melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memelihara kesehatan, mengatasi mereka yang sakit, bahkan ya Tuhan, untuk langkah-langkah yang akan mempengaruhi kehidupan sosial maupun ekonomi. Maka kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelaku ekonomi, pimpinan-pimpinan usaha, perusahaan, demikian juga pimpinan-pimpinan lembaga yang menggerakkan kehidupan perekonomian bangsa ini. Mereka juga mengambil kebijakan yang baik, sehingga para pekerja, para karyawan, bahkan para buruh tetap juga dapat menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah situasi yang serba sulit saat ini. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter, tenaga medis
yang merawat mereka yang terdampak virus corona, baik dalam status orang dalam pemantauan, pasien dalam perawatan, demikian juga bagi mereka yang positif terpapar virus COVID-19. Tuhan berkati untuk setiap tingkatan keberadaan mereka, sampai pada waktunya mereka juga boleh dipulihkan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat kami yang juga boleh mengalami perkembangan yang sangat baik ketika Tuhan menolong untuk dipulihkan dari kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk dari Marsha, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan terjadi pada waktunya, dia boleh dipulihkan dari kelemahan tubuh yang dialaminya. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami dalam duka cita. Secara khusus ya Tuhan, untuk Ibu Iko, anak Mika dan Andrea yang berduka oleh karena kepergian suami, ayah yang dikasihi, rekan pelayanan kami, almarhum Bapak Penatua Eko Suryanto. Kekuatan dan penghiburan iman senantiasanya menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang lain yang saat ini sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Ati Uguy, Ibu Vivi, Mas Charlotte, demikian juga dengan saudara-saudara kekasih kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kasih dan berkat Tuhan senantiasa kiranya menjangkau kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan ibadah online di gereja-gereja, sehingga jemaat dapat terlayani dalam kebutuhan pertumbuhan iman mereka di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran GPIB Jemaat Orayat Labora Serpong untuk tahun layan 2020-2021, sehingga setiap kelompok kerja dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk tiap orang yang harus menjalankan tugas dan mereka berada di luar rumah, baik mereka yang bertugas di bidang keamanan, kesehatan, penyediaan kebutuhan makanan, barang-barang, bahkan para driver online. Demikian juga ya Tuhan, bagi para supir angkutan, barang-barang, suplai barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pendidik, guru-guru yang saat ini juga harus menyiapkan materi pendidikan secara online. Tuhan berkati ketika mereka harus menyiapkan dan menyampaikannya kepada anak-anak yang mereka didik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang harus melakukan kegiatan belajar di rumah, agar mereka juga dapat mengatur waktu kapan mereka harus belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka untuk belajar. Bapa Surgawi, kami menyerahkan langkah kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Dan untuk informasi bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya, bisa melalui majelis jemaat atau melalui rekening sebagai berikut. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita, pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pemberian Bapak Ibu sekalian. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat-Nya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita ini di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan pemberi berkat, persembahan sudah kami berikan. Terimalah ya Tuhan, agar apa yang sudah kami beri menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan, karena apa yang sudah kami beri bukan hasil jerih payah kami, akan tetapi semua karena kasih-Mu pada kami. Jadikan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Untuk warta PKLU, ada beberapa yang akan disampaikan. Pertama, untuk ibadah-ibadah, segala kegiatan yang ada di Jemaat Orayat Labora akan diadakan secara online. Dan terlebih lagi untuk Om dan Tante sekalian, Bapak Ibu semua, biarlah kita tetap menjaga kesehatan kita bersama, dan seperti anjuran dari gereja maupun dari pemerintah, kita tetap bersama di dalam rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kiranya Om Tante sekalian selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih. Bye.
semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan kembali memasuki kehidupan kita hari lepas hari. Bertekunlah di dalam doa, senantiasa dekat dengan Tuhan. Kuasa, pimpinan dan pelindungan Tuhan kiranya menjadi bagian hidup kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Amin.